Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Excel dan diferensial. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pertama yaitu mendiskusikan desain poros penggerak yang berbeda, kemudian menjelaskan fitur ring dan roda gigi pinion, mendiskusikan jenis pembawa diferensial, kemudian menyebutkan tujuan perbedaan identifikasi bagian-bagian dari rakitan diferensial, mengidentifikasi berbagai jenis diferensial step terbatas. Kemudian drive Excel terminologi. Pertama, bagian utama dari poros penggerak meliputi yaitu roda gigi ring atau yang namanya ring gear dan pinion. Yang kedua, diferensial. Dan yang ketiga yaitu poros-poros. Nah, drive Excel assembly, rakitan dari drive Excel. Tujuan dan fungsinya yaitu pertama, untuk mengubah arah torsi engine atau mesin. Yang kedua, memungkinkan roda penggerak berputar pada kecepatan yang berbeda. Kemudian mendukung bobot kendaraan. Yang keempat, mendorong kendaraan melalui poros. Ya, seperti gambar satu ini, kita lihat rakitan diferensial mengubah arah torsi engine dan meningkatkan torsi ke roda penggerak. Ya, di sini ada drive shafts. Ya, ada drive shafts. Kemudian ini namanya diferensial. Ini rear axle, poros penggerak belakang. Ya, ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, di keterangan rakitan diferensial mengubah arah torsi engine dan meningkatkan torsi ke roda penggerak. Nah, kemudian desain Excel. Pertama, Excel shaft itu memindahkan torsi dari roda gigi sisi diferensial ke roda penggerak dan menopang bobot kendaraan. Kemudian semi floating axles ini digunakan untuk semua kendaraan penumpang berpenggerak roda belakang atau dikatakan rear drive, penggerak belakang. Jenis plat penahan, kemudian ada C-lock. Ada full floating axles. Ya, jadi digunakan berbagai kendaraan berat. Ya, kemudian 3/4 axles. Ini digunakan beberapa kendaraan yang lama. Nah, kemudian pada gambar 2, kalau kita perhatikan, ini gander tipe plat penahan tipikal yang menggunakan bantalan bola, ya, dan menggunakan cici menahan bantalan yang merupakan alat tekan ke dalam poros-poros. Di sini ada bill bearing, bantalan bola bill bearing. Di sini ada bill bearing, kemudian ada bearing retainer, ya. Kemudian ada seal, kemudian retainer plate, gitu ya. Nah, kemudian pada gambar 3 ini, nah ini gambar 3 ini nggak nampak. Ya, gambar 3 poros tipe kunci menggunakan bantalan roll lurus dilumasi oleh pelumas poros penggerak. Ya, jadi nanti gambar 3 dilihat di apa? Di materinya saja. Nah, gambar 4. Nah, ini kita lihat gambar 4 ini pada poros apung penuh. Poros itu sendiri meluncur melalui bagian tengah rakitan hub, roda, dan tidak menopang berat kendaraan. Ya, di sini ada axle bearings. Di sini ada housing rumahnya, kemudian axle poros. Ini wheel hub. Kemudian wheel hub supported by bearings on axle housing. Jadi menopang. Jadi wheel hub ini menopang dari bantalan pada rumah axle. Nah, kemudian ring and pinion gear. Ya, ring gear dan pinion gear. Ring gear atau roda gigi ring dan pinion adalah roda gigi reduksi final drive. Jadi set roda gigi ring atau ring gear dan pinion adalah tipe hypoid. Setelah roda gigi potong dikeraskan kemudian untuk dibentuk. Ring dan pinion saling berhadapan dalam engine dengan senyawa abrasif pada gigi mereka. Rasio gigi akhir.
Nah, bagaimana set roda gigi hipoid diproduksi? Istilah gear pada roda gigi hipoid, pertama ada pitch line, kedua face, ketiga flank, keempat drive side, kemudian ada backlash, kemudian ada lagi coast side, ya. Kemudian ada lagi float. Nah, perlengkapan berburu dan memburu sebagian perlengkapan dari non berburu. Ya. Jadi roda ring gear dan pinion berpotongan terbalik, roda reluktor ABS, pemasang roda gigi pinion, roda gigi dan pinion. Nah, ini kita lihat gambar 5. Ini set roda gigi tipe hipoid menggunakan pinion penggerak yang menyatu dengan roda gigi ring atau ring gear di bawah garis tengah roda gigi ring. Kita lihat di sini namanya drive pinion, ya. Yang oranye ini drive pinion atau pinion gear. Ini ring gear. Ring gear atau namanya drive gear. Ini tipe hipoid. Pinion gear below center line. Jadi pinion gear ini atau drive pinion berada di bawah garis center. Nah, kita lihat pada gambar 7 ini. Sisi penggerak adalah sisi cembung dari roda gigi ring kecuali untuk beberapa gandar depan digunakan pada kendaraan roda 4. Dan seringkali menggunakan sisi cekung pada sisi penggerak. Ya, ini kita lihat ring gearnya. Seperti gambar. Oke, next. Nah, kita lihat gambar 8 nih, kita lihat. Nah ini, jadi posisi A. Selama kondisi penggerak, roda gigi pinion menggerakkan roda gigi ring atau ring gear dan terjadi reaksi balik sisi pantai dari gigi roda gigi ring gear di sisinya. Nah, selama kondisi ini, tindakan ini dibalik. Selama kondisi mengapung, bulu mata dipisahkan di antara kedua sisi. Ya, kita lihat kondisi A, B, dan C. Nah, ini kita lihat gambar 9 set gigi potong mundur adalah bayangan cermin dari set gigi hipoid normal. Ya. Ini hipoid gear set. Ya, ini jadi bayangan atau reverse cut hipoid gear set. Nah, ini bayangannya seperti ini. Nah, kemudian pada gambar 10 dua as roda depan, 2 poros roda depan. Yang kiri memiliki ring dan pinion berpotongan standar. Sedangkan yang di kanan memiliki roda gigi pinion berpotongan tinggi dan berpotongan terbalik. Ya, ini. Ya, bisa diperhatikan. Ada regular dan high pinion. Nah, sekarang differential carriers. Pembawa differential apa itu? Differential carriers apa tujuan dan fungsi differential carriers? Melepas differential carriers, kemudian di sebagian besar truk, integral carriers, ini digunakan oleh sebagian besar kendaraan penumpang berpenggerak roda belakang dan truk ringan. Kemudian ada pinion shaft. Ini kalau seperti mobil Avanza, Xenia, itu kan penggeraknya penggerak belakang dipakai. Kemudian overhang, pemasangan straddle. Nah, di sini kita lihat gambar 11. Ya. Nah, ini komponen-komponen dari diferensial. Ini diferensial case. Ini drive pinion, saya bilang tadi drive pinion, ini ring gear. Di sini ada side gear, di sini ada pinion gear. Gitu ya. Ada diferensial case, ring gear, drive pinion, side gear, kemudian pinion gear. Ya. Gambar 12, rakitan poros pembawa integral adalah desain poros penggerak yang umum digunakan. Nah, ini lihat pada gambar 12. Ini rakitan poros pembawa integral adalah desain poros penggerak yang paling umum digunakan. Ya, ini diferensial, kemudian ini ring gear. Ya, ini drive axle. Ya, drive pinionnya di sebelah ini drive pinion. Ini paling umum digunakan tipe ini. Nah, diferensial itu memisahkan torsi atau engine secara merata ke roda penggerak. Ya. Mengizinkan torsi engine diterapkan kedua poros penggerak atau drive axles. Nah, bagian harus menyertakan diferensial yang mencakup 2 atau lebih roda gigi pinion diferensial
dan 2 roda gigi di samping atau poros. Kemudian jenisnya, ada terbuka, slit terbatas, dan terkunci. Pada gambar 13 kita lihat ya. Jadi ini saat kendaraan berbelok di tikungan. Nah, jadi gambar yang kiri ini nggak muncul. Jadi nanti Anda lihat aja ya, di manualnya, di presentasi saya tuh. Saat kendaraan berbelok di tikungan, roda bagian dalam melambat dan bagian luar bertambah cepat untuk mengimbanginya. Perbedaan kecepatan rotasi ini menyebabkan roda gigi pinion atau pinion gear berjalan di sekitar roda gigi samping dan lebih lambat. Nah, pada gambar 14 lihat. Pada gambar 14 juga sama, lihat di apa? Di presentasinya ya, di file presentasi. Nah, komponen diferensial. Nah, ini keterangan. Ini nomor 1. Ya, nomor 1 rear axle. Ini rear axle. Yang nomor 2 ring gear. Kemudian 3 ini ada side gear ya, 3 ini side gear, roda gigi samping. Kemudian yang keempat pinion gear ya, seperti saya katakan tadi, yang keempat ini pinion gear atas sama bawah. Yang kelima differential case atau rumah diferensial. Yang keenam drive pinion. Yang ketujuh menanti ke propeller shaft atau drive exhaust. Nah, cara kerja diferensial kalau kita perhatikan, jadi diferensial ini untuk membedakan putaran roda kiri dan roda kanan. Misalkan di sini ada roda kiri, ini roda kanan, poros roda kiri dan roda kanan. Ini pada saat belok kiri. Pada saat belok kiri. Nah, pada saat belok kiri ini tertahan yang poros A. Ini tahanan B lebih kecil. Jadi putaran dari drive pinion akan menggerakkan ring gear. Ya, drive pinion akan menggerakkan ring gear juga akan menggerakkan differential case. Differential case akan menggerakkan pinion gear. Side gear, rear axle B, dikarenakan rear axle A ditahan, maka kendaraan belok kiri. Kemudian cara kerja diferensial yang pada belok kanan. Nah, ini sekarang posisinya yang B ditahan, yang A akan belok kanan. Maka putaran dari drive pinion akan menggerakkan ring gear. Ring gear akan menggerakkan differential case. Differential case akan menggerakkan pinion gear, side gear, rear axle A. Dikarenakan rear axle B ditahan, maka kendaraan belok ke kanan. Jadi limited slip differentials ya, open differential memiliki torque bias rasio autonomnya TBR 1:1. Jenisnya preload clutch, kemudian self applying clutch, kemudian viscous couplings, kemudian Eaton locker differential, hydraulic applied clutch, kemudian cone type. Apa itu torsion differential? Electric locking differential. Jika poros-poros atau roda gigi samping dihubungkan ke differential case, differential menjadi terkunci. Kemudian ada electronic torque management, drive axle suspensi independen belakang. Nah, di sini kita lihat gambar 15. Ini adalah untuk aditif gesekan perlu ditambahkan pelumas roda gigi jika menggunakan differential jenis kopling dan yang dimuat sebelumnya. Kesimpulan. Pertama, sebuah poros penggerak ya, menggabungkan roda gigi penggerak akhir hipoid dengan poros diferensial dan 2 poros-poros. Kemudian roda gigi cincin hipoid dan pinion harus disetel dengan benar untuk masa pakai yang lama dan pengoperasian yang tenang. Roda gigi dan pinion didukung oleh 2 bantalan pinion dan roda gigi ring serta kotak. Diferensial didukung oleh 2 bantalan pembawa. Diferensial memungkinkan 2 roda digerakkan pada kecepatan yang berbeda. Differential slip terbatas meningkatkan bias torsi untuk mengirim lebih banyak torsi ke ban dengan traksi yang baik. Ya. Nah, referensi yang saya gunakan pertama yaitu Manual Drive Trains and Axles Age Edition, Drive Axles and Differential, James Halderman Presentation. Kemudian Automotive Technology, Principles Diagnosis and Service,
4th edition. Kembali lagi Toyota New Shop 1. Saya rasa cukup. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.